Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliptita, NIM 19044411563 dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari materi saya, yaitu metode SAW atau Simple Additive Weighting, di mana ini akan menjadi tugas UAS saya di mata kuliah Teknik Optimasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Nah, metode Simple Additive Weighting atau SAW dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah, di sini ada contoh rumus dan ada pun keterangannya, yaitu RIJ sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi, XIJ nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Nah, max XIJ nilai terbesar dari setiap kriteria, min XIJ nilai terkecil dari setiap kriteria. Benefit jika nilai terbesar adalah terbaik, cost jika nilai terkecil adalah terbaik, di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif I pada atribut. CJ I sama dengan 1,2 m dan J sama dengan 1,2 n. Nah, kita langsung saja ke materi yang kedua. Nilai referensi untuk setiap alternatif PI diberikan sebagai, di sini ada rumus dan ada pun keterangan yaitu FI ranking untuk setiap alternatif, WJ nilai bobot dari setiap kriteria, RIJ nilai rating kinerja ternormalisasi, nilai PI yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif I lebih terpilih. Nah, metode ini sendiri sebenarnya masih termasuk dalam metode MADM atau Multiple Attribute Decision Making. Ini merupakan salah satu metode MADM klasik untuk menentukan penjumlahan terbobot pada setiap atribut. Dengan sistem perankingan seperti ini, diharap penilaian akan lebih akurat karena berdasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang lebih akurat, misalnya untuk karyawan yang akan menerima promosi jabatan. Untuk mengatasi masalah dalam penilaian kinerja karyawan serta memberikan gambaran informasi yang tepat untuk si pengambil kebijakan dalam melakukan pengambilan keputusan. Misalnya untuk promosi jabatan, maka perlu diadakan suatu pendukung keputusan. Metode SAW sangat banyak memiliki kegunaan dalam implementasi di kehidupan masyarakat, seperti melakukan penilaian suatu karyawan di perusahaan, memiliki siswa berprestasi, rekomendasi pencari kerja terbaik. Nah, langsung kita ke materi ketiga. Dengan adanya SPK atau Sistem Pendukung Keputusan dan metode SAW atau Simple Additive Weighting, diharap mampu memberi sebuah keputusan yang mempunyai hasil efisien. Dengan penerapan sistem pendukung keputusan ini, diharap akan sedikit mengurangi subjektivitas dalam mengambil keputusan. Nah, adapun dari contoh satu, yaitu suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu C1 tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi, C2 praktek instalasi jaringan, C3 tes kepribadian, C4 tes pengetahuan agama. Nah, pengambilan keputusan memberi bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 35%, C2 25%, C3 25%, dan C4 15%.
Nah, adapun dari contoh 2 yaitu ada 6 karyawan yang menjadi kandidat alternatif untuk mempromosikan sebagai kepala unit. Unit yaitu A1 Indra, A2 Roni, A3 Putri, A4 Dani, A5 Ratna, A6 Mira. Nah, di slide terakhir ada cara penghitungan dari metode simple additive weighting. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.